How do you know music? Why do you love music so much? It's from my family. It's always in my heart. The dream come true is what I'm doing now. Oh gini tuh rasanya ada di panggung besar, main orkestra rame-rame. Ada lagu anak dibuat dengan rasa yang sangat mewah. Tapi tidak ada yang segitunya memberikan kesempatan untuk lu bermain di dalam orkestra besar. We have to pay it forward to the new generation. Selamat pagi Pak Fahir, selamat datang di Anchor. Mbakku sayang. Ngobrol dia. Iya, tujuan utamanya tuh ya biar pada lebih kenal aja lah. Yes. Secara lebih personal lah gitu ke Iva Fahir tuh siapa sih gitu. No, Kalau thank you for aku, doing this. Iya, Thank kalau you for aku doing this. itu kenal Iva, tahun berapa ya Pak? Pokoknya dia masih manggung dari kafe ke kafe, dari rumah ke rumah bahkan. Ya kan? Kita pertama kali kenalan itu di rumahnya Indra. Bener gak? Iya, aku disuruh ngiringin Mbak Mea. Emang iya? Iya. Aku nyanyi? Yes. Anjir. Aku bahkan ingat lagunya apa? Apa? When I fall in Oh my love. god. Lo main piano gitu? Main Iya, keyboard, gue main nyanyi. piano terus gue main salah-salah. Itu pada waktu Iva masih tergabung dalam sebuah band lah ya. Iya. Gak perlu disebutin dong namanya. okay. Guys, oke. It's okay. Jadi pada waktu itu Iva bergabung di Malik and the Essentials. sebagai. Pemain piano. Pianis. Nah coba. Ini gak banyak yang tahu loh Pak. Iya. Kalau menurut aku ya, anak musikal kurang aware gitu. Kalau Iya. Iva itu dulunya awalnya itu ada bermusik itu di Malik and the Essentials susah ya namanya. Ceritain dong gimana caranya lu bisa bergabung ke situ. Malik itu sebetulnya berawalnya dari pertemanan sih. Oke. Dari pertemanan dan passion untuk soul music, sweet Oke, soul music. iya. Dan waktu itu beneran itu aku tuh selalu bilang ya Mbak, karir musikku tuh adalah tangan Tuhan. Oke. Jadi it's always a happy accident. Sama Malik akhirnya jadi composer itu semua happy accident. Oke. Meaning Bukan sesuatu yang lo planning. betul. Iya, iya. Bukan sesuatu yang aku planning tapi memang it's always in my heart gitu. Oke, Emang oke. selalu ada di hati gitu. Malik itu berawal dari iseng main bareng dan lain-lain tapi memang punya misi untuk memperkenalkan tipe musik yang tidak biasa di Indonesia. Ini pada nih saat kita itu. ngomongin main bareng tuh apa? Bekas sekolah, teman sekolah? Enggak, temen main aja, temen hangout gitu. Oh. Karena kami ya waktu itu ada beberapa personilnya satu sekolah. Tapi not all, mungkin bisa dibilang 50% enggak dari sekolah yang sama. Oke. Gitu. Angga, Widi kan adik kakak, Indah waktu itu juga satu sekolah. Oke. Widi satu sekolah waktu itu sama Satrio sama Amar. Then that's it. Yang oddballnya gue Jawa itu tuh dari outside of any school circles. Kebetulan kalian passionate soal musik. Betul. Tuh kemudian decided kita harus berbuat sesuatu nih Ya, gitu. membawakan lagu-lagu, memperkenalkan lebih luas lagu-lagu yang tidak biasa dikenal pada Which saat is itu. what at the time? Lagu-lagu karya-karya kayak Maxwell, Erykah Badu, Bukan yang mainstream. D'Angelo, betul. Oke. Jadi waktu itu we call it sweet soul music. Sweet soul music itu akhirnya terjadi belum Malik and the Essentials. Belum. Untuk kemudian kalian It evolves. Reguler. Reguler lah. Anda salah satu penonton reguler kami. Iya, Terima betul. kasih Bu. Terima kasih Kenapa loh. ya waktu itu gue bisa terus tiba-tiba ini main nih kan Indra ya? Indra sih. I think ya oke. Indra as a salesperson tuh luar biasa. Oke. Jadi dia memasarkan kamu main dari cafe to cafe Iya, pada waktu itu. Betul. Dan Beneran- waktu itu kafenya juga nggak biasa gitu ya Mbak. Maksudnya emang tempat-tempat yang mungkin sedikit banyak it shapes the image of Malik and the Essentials at that time. Oke, karena pada waktu ini kan kita ngomongin tahun berapa sih Pak? 2002, 2003. Ya awal 2000-an lah ya. Exactly. Keberadaan kafe sudah ada, tapi kan nggak sebanyak sekarang. Betul. Dan kalau misalnya aku melihat perkembangannya Malik itu untuk kemudian kalian jadi industri, jadi rekaman, betul. rekaman. Kok bisa nyampe ke rekaman dengan lagu yang berarti kan nyiptain sendiri, lalala. Betul.
Aku rasa waktu itu memang sudah ada di plan ya, sudah ada di plan untuk rekaman. Tapi yang aku rasa tidak di plan dan kayaknya kalau kita ngomongin industri musik nggak ada yang bisa ngeplan how big it's gonna get. Okay. How- Were you surprised though? Yeah, Okay. yeah, all of us were. All of Okay. us were surprised. Nggak ada yang expect bisa semeledak itu dan bahkan sampai sekarang kan Yeah, mereka yeah, tuh yeah, long yeah. lasting gitu. Yeah, Aku respectnya dengan mereka tuh konsisten Konsisten. dan long lasting sampai sekarang. Sudah menjadi ikonik bahkan gitu Oke. kan. Iya. Tapi ya itu kayak yang Mbak Mea bilang, it's I guess I take it as a compliment di saat orang banyak yang especially at this point ya, yang nggak tahu awal gue tuh dari situ. Gitu. Iya. Mundur lagi ke belakang sebelum Malik. How do you know music? Why do you love music so much? It's from my family. Papa, mama sama-sama darah musiknya kental banget. My mom loves to sing. My dad, Your mom my mom loves to sing. Okay. My dad bahkan papa kan diplomat karir ya. Apa tuh but- diplomat karir? Intinya pokoknya seseorang yang berkarir sebagai diplomat karena kan ada juga misalkan duta besar yang diangkat politically gitu. Bukan dari Bukan Deplu lah. dari kementerian. Iya, Betul. iya, Jadi Deplu, memang iya. my dad benar-benar mengawali karirnya dari Sebagai nol di PNS. kementerian. Betul. Oke. Nah, but my dad itu otodidak dalam segala instrumen. He can play piano, he can play guitar, he can play bass, he can play drums. Semuanya otodidak, Mbak. Belajar sendiri. Betul, Nice. Untuk betul. kemudian lo dipaksa. Dipaksa. Bener. Itu keyword. Karena I think Hmm. di setiap orang yang gua kenal hampir semuanya dipaksa paling Betul. sedikit main piano. Betul. Gue pun dulu juga dipaksa, Pak, cuman nggak bakat. Gue udah bilang sama guru gue nggak bakat. Udah deh, lo capek ngajarin gue. Baru berapa kali les, udah gue nggak bakat deh main piano. Udahlah gitu. Tapi berarti Nggak benar bakat atau kan? nggak niat? Nggak bakat atau nggak niat? Nggak bakat gue. Kelingkingnya begini melulu. Kenapa ya? Kayak mau diem gitu, Pak. Dituts kan begini. Iya. Terus maunya begini, dimarahin gini, begini lagi. Kayak ya udahlah ya. Iya. Ya Oke. udahlah ya. Tapi benar ya, Bener. dipaksa. Bener. Oke. Dipaksa dan itu dipaksanya momentumnya itu ya stars align together. Dipaksa pada saat aku SMP di saat aku ikut papa posting di New York. Lagi ditugaskan di New York. Betul. That is when I know the term when I got bitten by the theater bug. Oke. Jadi sebetulnya dari dipaksa males-malesan I got introduced to my first musical which Okay. was Beauty and the Beast sebetulnya. Beauty and the Beast was your Tahun first. tahun 95. Itu aku ingat banget. Wow. Original cast Oke. um, New York. New York. Broadway berarti. Iya, Ya. on Broadway. Pertama kali nonton diajak nonton waktu itu aku You don't know what musical I is. don't know what musical is, I don't know what theater was. Dan aku ingat banget pada hari itu I wasn't feeling well. Oke. So I was literally in my sweatpants kayak Nggak niat lah, nggak nggak niat. niat kayak aduh ngapain sih gitu kan. Terus bokap udah biasalah typical bokap reverse psychology gitu kayak apa namanya? Ya udah kita pulang aja gitu, nggak usah nonton gitu. Terus nyokap kan, ini kan tiketnya mahal banget gitu. Tipikal bapak-bapak, tipikal ibu-ibu gitu. And then when the overture started, and FYI my parents got excellent seats, depan banget in the orchestra. Right. When the overture started, diem gue terpana dan sejak itu I was addicted I guess To musical. to musical. Yeah, Especially to musical. Oke. Jadi itu adalah pertama kalinya lo dikenalkan terhadap seni inilah ya, musical. Oke. Yeah. Dari New York nonton Broadway, jatuh cinta sama musikal, and then you go back to Jakarta. Terus bikin Malik, tergabung sama Malik. Yeah. Terus memisahkan diri dari Malik. Betul. Why? Ngantor. Nah, nih kan aneh ya. Iya, emang Oke, aneh sih. oke. So waktu 2010 atau 2011 itu I decided to leave Malik. At that point ya, itu for the record untuk seorang waktu itu umur 20-an
That's a It was big the step. hardest decision in my life. Karena Malik was on top of their game. Right. Why would you want to go? Exactly. Yeah. Aku baru lulus S2. Waktu itu aku ngambil S1 dan S2 hubungan internasional. Oke. Nggak dipaksa. Karena memang pengen. Okay. Emang pengen. Udah ada interest ke situ juga. Right. Gitu. Terus gue pengen nyoba. Jadi di titik itu memang kayak, if I don't try, I will regret it. Gitu Oke. kan. Tapi ya big stepnya adalah ya gue nggak bisa, gue harus meninggalkan ini karena it's a group kan. Yeah. Beda kalau gue karir solo, gue Yeah, ngatur sendiri gitu Yeah, kan. yeah. Nah Dan ini at the time karena tadi Malik lagi on top, of their game, pasti banyak sekali show. betul. Hmm. Ya udah, itu I made the decision, gitu guys Truly. ya. I left dan Wow. aku sih sangat pede to say, at least from my side, aku cabut dengan baik-baik. Oke. Nah, And that's important. betul. Dan I gave them kan kalau di kantor tuh 1 Tuh, month's ya. notice ya. I gave them 1 year's notice. Oke. Jadi, Buat cari pengganti, lalala. Jadi aku ingat I left in 2011. Okay. 2010 aku udah ngomong, guys, I think this will be my last year dengan Malik, because I have other things to pursue. And how do they take it? Mereka juga mengerti. Oh. Karena mereka ngelihat persistensi. Aku tuh selama di Malik itu S1 dan S2 tetap jalan, Mbak. Jadi sambil manggung, Sambil manggung. dari kafe ke kafe, untuk kemudian mungkin off air di sana sini, lu sekolah. Sekolah. Gila. Ya gitu deh. Tapi emang sampai sekarang Iva tuh masih kerja sih ya. Betul. Lo gua nggak tahu nih yang mana yang sampingan sih, Pak. Terus terang aja. I love that question, Mbak. Itu yang pertanyaan sampingannya itu. yang mana gitu. Pertanyaan itu tuh selalu jadi pertanyaan. Jadi sebetulnya kerjaan lo yang bener tuh yang mana sih itu, gitu. Iya. Ya, susah untuk dijawab itu sekarang. Karena for me ya, music is a hobby, tapi hobi yang pakai hati itu gimana sih? Lo kalau udah commit to something, you follow through gitu. Ya. Tapi kan orang pengen ya itu. Lo kerjanya apa sih, Pak? Gitu. Lo tuh diplomat, lo mau jadi diplomat, atau lo mau jadi musisi, lo mau jadi komposer, lo mau jadi apa gitu. Karena gak banyak, Pak. Terus terang aja, Ya. diplomat yang jadi musisi bisa main alat musik atau bisa nyanyi banyak. Betul. Tapi My musisi dad salah satunya. coba? Ya, my dad salah satunya. Right. Betul. Tapi gak secara profesional. Betul. Ini kan you do both Yeah. as profession. Yeah. Dua-dua ini adalah profesi lo gitu. Why? Alhamdulillah selama bisa dijalanin dan selama dikasih jalan, diberi jalan, diberi waktu, diberi space. Itu yang aku sampai sekarang juga aku nggak ngerti. Maksudnya kadang-kadang it's out agak di luar nalar gitu. Untuk mengkuantifikasi itu semua. Tapi selalu ada aja. Kayak misalkan gini. Kayak sekarang nih I'm working on a film score. Okay. Aku lagi ngerjain film. Kebetulan dua minggu terakhir ini kan long weekend ya. Wah itu jadi space banget, Mbak, buat aku kerja. Oke, untuk to Long pursue your weekend. other profession. Betul. Oke. Ya itu kadang-kadang risikonya ya kurang istirahat aja. Iya, lo gak tidur. Apalagi kalau di donor sama gua. Oke lah. Ya Terima itu. kasih sudah sadar itu. Nggak bisa, Pak. Ya itu makanya buat gue sangat menarik perjalanan bermusiknya seorang Iva Fahir tuh ternyata dari mulai Malik pun sudah dibarengi sama kegiatan lain yang basically gak ada urusannya. Iya. Sangat berbeda gitu ya, sangat berbeda. Nah, ya nerusin lagi ya, Pak. Ya. Tadi kan jadi Malik tuh kemudian nih kalau gue nggak salah ingat 2011 2010 2011 Ya. 2010 lah 2010 tuh gue baru bikin Gita Cinta. Ya. Kalau nggak salah kamu nonton. Of course. Ya. Abis itu karena nanti bintang tamu gue berikutnya Ava Victoria itu sudah ada di dalam Gita Cinta. Dia memperkenalkan gue lah sama lo sama Mala. Terus gue inget banget, Pak, kita lagi makan nasi uduk. Iya lagi. Di Cikini. Ya, kita makan nasi uduk di Cikini tuh setelah show kalau gak salah. Ya. Kamu sama Mala banyak banget pertanyaan soal musikal. Untung pada saat itu
lu ladenin ya. Because Iya, lu lagi good mood lah. when Show- knowing you now, after show we know went each other so well gitu kan, kayak bisa aja kayak nih orang bisa diem nggak? Bisa Siapa diem ya? nggak? Anak kecil bawel Bisa diem banyak nggak? mulu. Mm-mm. Well, itu banyak pertanyaan. Ya. Rupanya pada saat itu kalian sedang mau memulai proses musikal Bawang Merah Bawang Putih. Ya. Betul ya? Betul. Gimana tuh nyebrangnya? Gimana perkenalannya? Kan lu musisi, Ya. Malik, Mm-mm. berhenti Mm-mm. sekolah, Mm-mm. terus kok balik lagi ke musikal? Balik-baliknya kenapa ke musikal gitu? Ya itu yang aku bilang tangan Tuhan sih Mbak. Hmm. I do believe, maksudnya I don't want to get too spiritual ya. Iya. Tapi I do believe in that divine intervention gitu kayak. Dan waktu itu aku ingat waktu cabut dari Malik, aku tuh ngepuk-pukin diri sendiri gitu. Oke. Bilang kayak kalau if this is the end of your music career, ikhlas ya gitu. Terus beneran gue ngangguk sendiri, kayak ngomong sama diri sendiri gitu. Yeah. Iya, ikhlas. Little did I know that was only the beginning for me. Oke. Dan for me, the dream come true is what I'm doing now. Oke. I wanted to be known as a songwriter, as a composer. That has always been my goal. Karena going back misalkan itu gue dipaksa belajar piano, gue baca buku piano gitu. Terus gue selalu mesmerized dengan gila ini lagu bagus banget. Terus ada tulisannya music by siapa, lyrics by siapa gitu. Right. Yang nyangkut ke gue itu. Oke. Back to your question, itu after I left Malik, somehow dikasih aja jalan. Aku diperkenalkan dengan waktu itu Mas Dedi Koswara dan Ibu Tiara Yosodirjo yang waktu itu mau bikin yang waktu itu mau bikin Bawang Merah Bawang Putih. And so lagi-lagi itu surreal sih Mbak. Kok nggak ada plan, ada plan. Gue nggak nyari. But I do remember seeing you. Ya maksudnya Gita Cinta tuh, nonton Gita Cinta tuh buatku kayak anjir bisa ya ada di Indonesia. Thank you for being that pioneer. Literally buatku Art Suara kayak oke, gue mau melakukan ini. Gue ternyata bisa melakukan ini. Dikasih opportunity itu. Dan aku ingat Mbak Mea datang the final show. And I still remember until now. Aku yakin Mbak Mea juga nggak ingat. I think you tweeted or nggak either waktu itu Path atau Twitter atau apa. Pokoknya Mbak Mea ngeposting, nge-tag aku malah Ava gitu. It's your turn little ones to shine. Oh wow, oke. Ya, Wah, kayak big gitu. hearted banget gue. Nah, kayak gitu itu nyampe Mbak ke kami dan itu it stays with me. For someone that I look up so much. Jadi kayak gitu, dan I remember at the end of the show gue mewek udah kayak anak kecil yang gue samperin Mbak Mea dan Mbak kayak, udah nangis aja nggak apa-apa, nangis aja terus beneran. But ya pada saat itu kan itu tahun berapa? 2012. Ya at the time kan nggak banyak. Betul. Produksi musikal. Gita Cinta nggak lama abis itu ada On Rock, Laskar ada Pelangi Laskar dan On Rock. Pelangi. Dan waktu itu almost in parallel dengan Bawang Merah Bawang Putih ada Semut Merah Semut Hitam juga. Semut Merah yang Semut buatan Hitam waktu itu Eyang baru Titi. ya yang Titi. I was very impressed. Thank you. Melihat aku nonton Bawang Merah Bawang Putih kalau nggak salah malah sempet datang ke latihannya kalau nggak salah. Yes, aku yang ngajakin. Di tim di di teater yang Peko. No. Di tim di teater apa sih tuh? yang di belakang tuh loh Betul. Pak, ya itulah. Ya. Kayak Mbak nonton dong, lihat dong gitu. Iya, aku diajak sama Iva untuk lihat latihannya. And at the time ya mungkin karena ya kan rame-rame dan segala macam. It was good, okay. It's mengalir untuk kemudian nonton show-nya. I was really impressed. Karena menurut aku at the time produksinya memang tidak sebesar Gita Cinta, On Rock dan Laskar Pelangi. Betul. Kalian bikinnya waktu itu kalau nggak salah di Balai Kartini. Ya. We were the underdog lah. Yes, you were. But it was well done. Thank you. Musically ya. Yeah. Musically sangat bagus. Untuk kemudian pemilihan ceritanya pas banget. Kalau dilihat waktu itu soalnya
none of us, yang lain-lain ya Gita Cinta dari novel remaja, Betul. Laskar Pelangi dari Novel film juga. anak kecil, Onrop cerita baru sama sekali bahkan gitu kan. Dan untuk kemudian keluar Bawang Merah Bawang Putih, nah ini yang gue suka, gue bilang bahwa lo mau menaikkan cerita daerah Betul. menjadi sebuah pertunjukan musikal yang tadinya mungkin cuman jadi apa namanya tuh komik dari rata-rata begitu Pak, Bener. jadi komik aja Iya, gitu, iya. atau mungkin paling banter jadi sandiwara radio. Dan tiba-tiba lo naikin Bawang Merah Bawang Putih ke atas panggung dan sebagai sebuah pertunjukan musikal, itu menurut gue membuka mata banyak orang bahwa look, banyak cerita rakyat di kita yang bisa dijadiin panggung musikal. Iya. Dan buat gue itu sangat soalnya beneran deh, produksi kalian tuh simple banget. Yeah. But because of that simplicity, Yeah. dapat semuanya menurut gue. Yeah. It was a good show. That was a good show. Thank you Mbak. Dan buatku ya Mbak, ini believe it or not, lagi-lagi manifestingnya itu dari zaman aku belajar piano di New York. Aku tuh halu-halunya lah bisa dibilang ya. Halu-halunya tuh kayak, wah gue kalau bikin musikal gue pengen bikinnya musikal dari cerita rakyat Indonesia gitu. Waktu itu kepikiran misalkan Malin Kundang gitu ya. Terus kayak ya Bawang Merah Bawang Putih sempat terbersit juga, terus kayak hah, kejadian? Beneran nih kejadian? Ya. Gitu. Ya. Itu sih ya, like I said, like tangan Tuhan tuh itu sih. Memang udah, itu namanya takdir. Sudah jalannya Pak. Pak, Yes. aku mau minta maaf nih, tapi aku harus nge-cut perbincangan kita sebentar karena aku ada tamu satu lagi. Kamu minggir dulu. Oh, bukan kenal lagi, tetangga bukan? Kayaknya sebenarnya emak lo sama emaknya dia waktu hamil deketan mulu gitu, dempet. Aku boleh panggil dia dulu. Yes. Aku ngobrol dulu sama tamuku berikutnya untuk kemudian nanti kita akan ngobrol rame-rame. Selamat datang di Anchor. Anchor sih. Anchor ya. Iya. Tadi aku udah ngobrol sama Iva. Sekarang gilirannya Ava nih, gue mau nanya-nanya. Balik lagi ya, kita bersejarah dulu. Ya, oke. Kelas sejarah sekarang sejarah, judulnya. Oke. Pak, aku tuh kenal kamu 2000 berapa? 10 Bu. Emang iya? Gita Cinta. Kalau gak salah, pertama-tamanya banget ngelihat Ava itu pas lagi syuting. Enggak deng. Sebelum Gita Cinta tuh aku pernah main di rumah ibu, acaranya almarhum bapak. Tapi aku cuman tahu doang. Oh, tapi kita tidak berinteraksi. Iya. Tidak berinteraksi. Tapi yang berinteraksi itu sebetulnya gue lagi syuting video klip kalau gak salah. Bener gak Pak? Betul. Jadi waktu itu setelah Gita Cinta mau bikin video klip lagunya Tak Ingin Pisah. Nah memang karena gak punya duitnya udah habis buat produksi, yang gue tidak sangka bakal semahal itu, minta tolong sama salah satu cast Gita Cinta waktu itu, Tanta, untuk lo pengen kan jadi director kan, gitu kan. Terus dia yang iya pengen, kagak dibayar gak apa-apa kan. Terus mau lagi dia, bodoh. Jadi ya udah gue bilang lo bikin video klipnya Tak Ingin Pisah. Salah satu scene-nya itu main piano, ada pemain biolanya, salah satunya lu. Iya betul. Nah itu pertama kalinya gue lihat Ava, cakep nih anak. Gak lama di pacaran. Aduh. Di pacaran sama salah satu cast di situ juga. Boleh sebut nama? Boleh, Bima silakan. Zeno. For the longest time setahu gue Bima adalah Ava adalah Bima. Nah, untuk kemudian ya interaksinya hanya sebatas lu pacarnya Bima. Iya Bu, Dharma Wanita aja aku. Dharma Wanita gitu ya kan. Aku aku tahu kamu pemain biola gak sih? Iya kan pertama ketemu yang lagi video klip itu aku main biola itu kan. Terus abis itu tiba-tiba kok Ava bikin Bawang Merah Bawang Putih. Nah itulah Bu, aku juga gak tahu kenapa. Nah coba sekarang ceritain bagaimana, gue taunya juga satu lagi ya pemirsa, gue taunya Ava tuh jago berenang. Udah Ya Allah, itu aja orang gak ada yang tahu Bu. Gimana? Kok lo bisa berenang? Pokoknya satu waktu kita lagi berenang lah di Benda kalau gak salah ya. Iya. Terus
Kok jago nih anak berenang, kok lo bisa berenang Pak? Gue bilang gitu. Nah itu gimana ceritain tuh kalau bisa berenang? Kalau berenang mah dari kecil, dari TK tuh emang udah dilesin sama ibu. Terus jadi atlet Pondok Indah, kolam renang Pondok Indah aku mah dulu. Alasannya apa? Nggak tahu ya, pokoknya ada kegiatan aja. Anak gua ada kegiatan dan nggak usah di rumah terus gitu. Jadi dulu tuh setiap hari tuh aku kayak ada les Bu. Selain ya les pelajaran gitu, tapi ada berenang, ada tenis, ada piano gitu-gitu. Kan setiap anak tuh emang diharuskan, dipaksa Iya. buat piano ya. Iya banget. Nah baru biola tuh aku baru SMP sebenarnya. Kenapa terus biola? Kan itu bukan instrumen yang common gitu. Oke, jadi sebenarnya itu awalnya karena si temennya ibu buka sekolah musik, yang dia bekerja sama dengan ISI, Institut Seni Indonesia Oke, Jogja. Terus kebetulan temennya ibu ini ibu bapaknya Rai Ran. Oh oke, dari Ran, iya. Rai Ran. Terus habis itu karena mereka dekat, terus aku ditawarin, kamu mau belajar biola nggak gitu? Kenapa? Aku gitu kan. Soalnya kalau misalnya kamu main piano di dalam satu orkes, satu grup dibutuhkan cuma satu orang. Kalau biola kesempatan kamu lebih banyak. Oke, itu alasannya. Oke. So kayak ya udah dipikir deh gitu. Ya udah akhirnya aku mikir seminggu, terus ya udah aku mau deh nyobain gitu alat ini gitu biola. Ternyata ya udah aku jatuh cinta kan sama biola, jadi sering apa segala macam. Bener aja kesempatannya ada. Jadi aku baru baru les kayak setahun. Terus waktu itu tuh ada berita bahwa New York Philharmonic mau ke Indonesia. Oke. Gitu kalau gak salah tahun 98. Oke. Gitu terus bekerja samalah dengan ISI dan sekolah musikku. Oke. Gitu. Ini kita bisa workshop sama mereka. Jadi ikut latihan apa segala macam. Digenjot lah makin ini kan, makin happy kan, makin seneng. Sayangnya 98 Bu, kerusuhan. Rusuh 98 berdampak rupanya. Jadi akhirnya ada travel warning waktu itu dan mereka nggak jadi ke situ. Cuman karena udah intensif, jadi kan udah semangatnya udah kegenjot. Jadi akhirnya sama mereka, ya udahlah kita bikin konser tahunan aja. Dari situlah masuk ke orkestra kan, bekerja sama anak-anak dari SMM Jogja dan ISI Jogja. Jadi aku merasakan konser itu di tahun 98 sama orkestra. Yang mana sebenarnya gue belum pernah tahu loh, bertahun-tahun gue kenal sama lu. Oke. Terus gitu. Jadi aku merasakan panggung besar dengan pemain orkes 40-an orang. Terus udah gitu waktu itu kita sempat kerjasama dengan Pranajaya, Bina Vokalia ya. Jadi mereka juga choir. Terus jadi kayak oh gini tuh rasanya ada di panggung besar main orkestra rame-rame dengan tanggung jawabnya apa segala macam, karena isinya semua kan senior. Iya. Anak-anak Kamu paling isi. kecil. Waktu itu aku SMP bahkan Wow, gitu. oke. Jadi ya udah ngerasain panggung tuh dari situ. Ternyata seru juga ya, Bayar lagi? Enggak dong Bu, kan anak les. Kesian. Oke. Ya udah Pro bono, gitu. bro. Pro bono. Cari pengalaman. Cari pengalaman Iya, benar. iya. Yang penting kan itu. Oh ini ada panggung sebesar ini gue bisa. Karena kesempatan orang-orang yang les biola bentar melorot. Kegedean nih ininya headphone-nya. Ini rambutnya aja nih agak-agak luwes. Waktu itu kesempatan anak-anak belajar biola. Waktu itu kan udah ada beberapa tempat les biola Bu kan. Ada macam-macam lah, mau dari yang benar-benar klasik atau mau yang langsung pop gitu tuh udah segambreng gitu. Tapi tidak ada yang segitunya memberikan kesempatan untuk lu bermain di dalam orkestra besar. Oke. Gitu. Jadi ini padahal peminatnya banyak Pak. banyak banget Bu, banyak banget. Yang lebih bagus mainnya dari aku juga banyak banget sebenarnya. Iya. Cuman ya keuntungannya aku di situ tuh ternyata karena dia bekerja sama dengan ISI Jogja itu. Oke. Jadi kayak dia lebih kesempatannya lebih ke orkestra. Jadi aku emang dari dulu tujuannya tuh untuk bermain secara ensemble dan bersama-sama, bukan sebagai solis. Gitu. Itu kan kalau misalnya dilihat Pak, itu bukan sesuatu yang lo plan. Bukan. Terjadi begitu aja, kebetulan gitu lah ya. Terus tiba-tiba menjadi profesi. Iya. Sebetul-betulnya aja berenang juga kayaknya enggak ya? Enggak. Bu. Itu cuman kayak ya udah daripada lu diem di rumah nyariin ibu bapak kerja, sok-sok di les aja. Gitu. Sebetul-betulnya aja passion lu tuh dari awal apa? Kan kalau kita suka ditanya tuh ya, lu cita-citanya jadi apa gitu. Gue mau jadi anak gue jadi presiden
Amerika kan ada aja tuh anak. Kamu tuh sebenarnya apa gitu? Aku ininya? cita-cita aku tuh sebenarnya arsitek, Bu. Jauh banget. Jauh banget Oke, gitu. sekolahnya juga menuju ke jadi arsitek. Iya, pada akhirnya kayaknya arsitek repot ya gitu. Jadi SMA tuh aku belok ke desain interior. Oke. Karena aku emang suka banget Iya, kan iya, ngeliat rumah, nata-nata, apalah, nata-nata gitu. Akhirnya masuklah ke DKV gitu. Cuman pada masa itu pas lagi kuliah, kok ya aku bisa masuk Magenta. Jadi Sebagai pemain tabrakan, biola. iya. Jadi tabrakan ya kayak waktu itu kan lagi idol terus gitu kan. Right. Jadi yang kayak aduh nih UTS apa dapat duit ya gitu kan. Iya. Jadi akhirnya agak terbengkalai itu si kuliahnya. Terus lebih fokus ke main musik. Dari orkestra satu ke orkestra berikutnya. Iya, Dari gitu. panggung satu ke panggung berikutnya. Untuk kemudian gimana caranya kenal sama Iva Mala? Sebenarnya aku tuh udah lama banget tahu Iva karena sahabat aku itu saudara jauhnya Iva. Oke. Jadi kalau misalnya ini sahabat aku banget si Ardi ini, dia punya sepupu, tapi kayak ya beda ini kongsi lah ya, beda ini. Itu kayak apa? Beda kongsi gitu. Nah, si sepupunya ini tuh aku juga deket sama si sepupunya Ardi. Nah, sepupunya Ardi itu sepupunya Iva. I see. Jadi dikenalinnya begitu. Jadi setiap kali mereka ada acara keluarga kan aku suka kebawa nih gitu. Jadi kenal. Jadi aku tahu oh ini keyboardisnya Malik nih gitu. Pada waktu itu Iva adalah keyboardisnya Malik di Essential. Hebring. Keren banget waktu itu kan. Oh iya gitu aku gitu. Secara dulu aku pernah ngeband Bu. Jadi ngeband Top 40 juga. Cita-citanya sih di kafe cuman gak keterima-terima aja. Pastinya gak sebagai pemain biola dong? Piano. Iya, oke. Gitu. Cuman ya udahlah ya gitu. Terus tahu-tahu ketemu di mana ya sama Iva? Ya kerjaan sih. Jadi akhirnya aku kebawa ke Malik. Waktu itu Malik show, terus Iva yang kayak gue pengen ada stringnya. Udahlah sama Ava aja gitu. Akhirnya kita kontek-kontekan gitu kan. Ava mau dong gini-gini. Yaudah waktu itu berapa kali main gitu kan. Dari situ jadinya lumayan deket. Karena kan dia friendly banget ya. Oh iya. Oke. Gitu. Terus aku juga seneng aja sama yang kayak begitu gitu kan. Maksudnya sama-sama wewet lah kita. Sama-sama bawel. Jadi akhirnya cocok. Terus ketemu ya udah teman biasa gitu. Kayak paling dari Malik gitu. Terus tau-tau dia keluar Malik. Tiba-tiba aku dijebak di bawang merah bawang putih. Apa tuh maksudnya dijebak? Jadi terjebak aku nggak pernah ngerjain apa-apa sama sekali. Ya maksudnya di orkes cuman pemain doang, rakyat jelata kita kan gitu. Tahu-tahu si Ivan nelpon, guys, gue punya proyek musikal nih. Tapi kan gue nggak pernah ngerjain. Gue belum tahu seluk beluk ngaransemen orkestrasi itu gimana. Ayo tolong terjebak sama saya, yuk bantu saya. Tar dulu Iva, ini lu agak-agak gila sih. Tapi kan ya udah ayo aja. Terus gimana kita ngerjain? Bodoh amat terserah nekat aja gitu. Oke. Itu kamu jadi sebagai apa di situ? Maksudnya gue beberapa kali bikin musikal kan MD cuma satu. Iya. Ini bertiga langsung rembugan. Nah gimana tuh bagi tugasnya? Jadi Iva sebagai kepala suku kan. Oh iya Ibu Lurah. Dia MD utamanya lah dia. Nah aku sama Mala tuh sebagai BH lah ibaratnya ya. Membuat Iva menjadi membungkus apa idenya dia mau kemana sampai indah dipandang gitu. Jadi aku bagian orkestrasi, Mala bagian lirik. Jadi kita bertiga akhirnya kok surprisingly jadinya malah jadi sahabatan gitu. Kalau sama Mala gimana kenalnya? Dari Iva. Dari Iva juga. Dari Iva. Jadi emang udah dieret-eret tuh si Mala. Dia dulu di Numata bikin lagu ya. Kalau nggak salah Mala di situ bikin lagu ya. Iya. Jadi si Mala tuh bisa bikin lirik, bisa bikin nada, nggak bisa main instrumen sama sekali kan. Dia buta tuh do re mi fa sol tuh bisa. Apalagi chord ya kan. Boro-boro. Jadi Iva, dia lirik. Iya, Iva kan canggih gitu. Lah aku ya bagian orkesnya aja. Nah itu kan bawang merah bawang putih ya. Dari situ aku menyadari
kemampuan kalian untuk mengkompos sebuah musikal karena nggak gampang, Pak. Susah Ya banget. kan, susah banget lah. Artinya apalagi kalau kita belum punya pengalaman, referensinya juga tidak terlalu banyak. Betul. Selalu jadinya referensinya keluar lagi gitu. Tapi dari Bawang Merah Bawang Putih itu seperti tadi aku juga udah ngobrol sama Iva, aku sangat impress sama musiknya di Bawang Merah Bawang Putih. Untuk kemudian project selanjutnya tiba-tiba Ava jadi MD penyanyi. Hah? Bener nggak, Naura? Oh iya. Maaf, itu gimana ceritanya? Gimana ya Bu? Itu aku udah dijebak sama Mala juga sih Kejebak sebenarnya. mulu ya perasaan. Bu, hidup Kenapa aku lu seneng banget kejebak? aku tuh penuh jebakan Bu. Setelah dijebak Iva, dijebak Mala, lalu dijebak Bu Mea kan. Belum nyampe Enggak, situ. kalau itu bukan dijebak, yang dipaksa. Astaga, aku dipakai ugal-ugalan. Nah, betul. Tidak terhormat pakainya. Secara tidak terhormat. Ya tapi Naura, nah nih coba deh cerita. Karena gini, pada waktu itu balik lagi aku sangat impress. Bukan mau mengecilkan produksi lagu anak-anak yang lain ya. Tapi memang pada saat itu kayaknya produksi lagu anak itu sangat minim. Iya. Dan sangat tidak edukatif kalaupun ada, menurut aku ya. Iya. Artinya musik-musiknya itu memang sangat dibuat sangat apa tuh ya Pak namanya kalau kayak gitu. Dipaksakan. Ya apa ya, enggak kualitasnya kurang lah kalau menurut aku. Sesuatu yang cepat, instan, lagunya bukan mudah sih tapi lebih kayak ya udah jadi gitu. Sementara kalau zamannya aku kan lagu itu Busut yang bikin gitu, kayak sangat bagus, artinya juga sangat baik gitu. Maksudnya banyak pelajaran-pelajaran moral lah di dalamnya. Tuh kemudian Naura keluar dengan album apa? Dongeng. Itu gue diheres ya sama keponakan-keponakan gue. Ya si Arya, Twiggy, Kai itu kayak Bu Mea kenal ya. Bu Mea kenal. Iya kenal sama yang bikin lagu. Aku bilang, kita mau nonton. Nah itu aku itu pertama kali sebetulnya Pak. Si konser dongeng itu yang pertama. Itu pertama kali aku denger lagunya Naura. Aku belum denger justru di albumnya tuh belum denger. Tapi si keponakan-ponakan gue ini udah kegilaan kan gitu. Jadi ya udah deh beli tiket, nonton segala. Dan buat gue kayak balik lagi, wah this is very impressive. Ada lagu anak dibuat dengan rasa yang sangat mewah. Pesannya jelas, dibuatnya baik dan serius gitu. Iya serius. Jadi kedengaran sebagai sebuah produksi musik yang serius gitu Pak. Ceritain dong itu bagaimana caranya, sebenarnya prosesnya. Sebenarnya ini adalah kerjanya Iva. Lagi-lagi ya. Iya. Jadi waktu itu Naura itu ngefans banget sama BMBP. BMBP, Bawang Merah Bawang Putih. Oke. Naura tuh nonton, habis itu dia beli albumnya. Waktu itu kita kan pas show kebetulan ada CD-nya kan, kita juga keluarin. Dihafal satu album itu, saking sukanya. Nah Nola waktu itu kenal sama Iva dan Mala ya kalau gak salah. Terus dia minta tolong Mas Baldi untuk hubungin Mala atau Iva. Kebetulan Iva waktu itu lagi sok sibuk. Oke. Aku gak tahu. Bukan sesuatu yang baru kalau Iva sibuk, oke. Maaf ya Pak, aduh ntar aku kena ini. Terus udah akhirnya si Mala telepon. Si Iva gak bisa dihubungin nih sama Baldi, katanya sibuk, ada meeting, ada inu gitu. Mau gak ke lu aja gitu. Gak berani dong kita. Aduh gimana ya kalau misalnya produce lagu. Gue belum tahu nih seluk-beluknya sama sekali. Belum pernah sama sekali. Dari nentuin aransemen mau kemana, isiannya apa segala macam, aku belum pernah. Jadi waktu itu aku bilang, boleh gak aku suggest orang lain, tapi gue tetap terlibat dengan stringnya gitu kan. Ya udah boleh aja. Jadi waktu itu akhirnya ke Mas Edwin Saladin. Si lagu Semesta Cintanya Naura yang pertama itu jadi singlenya dia itu kok Mas Edwin. Udah habis itu mau lanjut karena ternyata seneng kan berdua itu. Tadi itu cuma buat koleksi pribadi Bu.
bener-bener yang ya udah buat rekaman, rekaman. lalala, buat sendiri aja, buat sendiri didengerin aja sendiri. gitu. Karena pada awalnya si Nola tuh bilang gue nggak mau eksploitasi anak, maksudnya Iya, dia iya, yang iya. minta nih gitu, Iya, iya, Nora iya. yang minta, Dia yang pengen, lagu. Ya udah gitu. Terus seneng anaknya, happy. Ibu aku mau lagi mama gitu kan. Ngomonglah Nola, ih anak gue mau lagi nih gitu kan, lumayan nih gitu. Terus ngomong ke Mala, nah Mala pada saat itu, gue nggak mau tahu ya lu gimana caranya, pokoknya sekarang yang ngerjain lo gitu. Aduh mampus gue gimana ya gitu kan. Terus ya udah akhirnya yaudah deh gue coba kerjain. Nah sini kan pemain pianonya kan agak-agak odong-odong ya Bu. Lagi-lagi ke Iva, lu aja deh yang take pianonya. Tolong take ini gini. Ntar gue yang kembangin habis itu dari situ gitu. Jadi itulah prosesnya kalian sebetulnya ya. Gitu. Mungkin bukan ada Ava ini, Iva ini, malah ini, tapi lebih kolaborasi gitu ya. Iya. Siapa yang lagi bisa ngerjain apa itu yang dikerjain. Itu yang dikerjain. Iya. Gitu. Kalau inspirasinya dari mana, Pak? Inspirasi apa? Bermusik apapun itu. Ya kamu kan kayak tadi, gue belum pernah ngerjain ini. Nah, dapat inspirasinya dari mana? Banyak sih Bu sebenarnya, karena dari ya itu yang dari awal aku les terus ketemu sama orkes tuh kebetulan aku lesnya tuh bareng Gita Gutawa. Waktu itu juga ada di IO sama anaknya Ko Amin, Pamela. Oke. Jadi pada masa IO itu tuh kita dapat aransemennya Erwin Gutawa dan Aminoto Kosin secara cuma-cuma mainin anak-anak baru ngao gitu kan. Iya. So kayak anjir ao aja bisa sebagus itu gitu. Lalu perjalanannya aku masuk abis masuk Magenta, setahun kemudian aku Erwin Gutawa kan. Nah si Om tuh notice, loh kok kayaknya kamu temennya anak saya ya gitu kan. Oh iya Om gitu, oh ya udah sini gitu. Nah dari situ aku kayak nggak tahu kenapa kayak aku pengen kayak mereka gitu. Pengen jadi komposer, pengen jadi komposer, pengen arranger gitu segala macam. Sampai pas kuliah dulu tuh setelah desain tuh aku sempat kuliah advertising. Nah di advertising itu kan kita diajarin self empower gitu. Terus ya untuk kayak gitu lu mesti tahu tujuan lu kemana. Lihat 5 tahun ke depan lu gimana gini. Itu foto Om Erwin, Mas Andi, Budian semua ada di dompet aku. sebagai mentor, Iya. sebagai yang you look up to. Iya gitu. Oke. Untuk kemudian dari albumnya Naura balik lagi ke musikal. Kenal lagi sama Iva lagi. Iya. Ngerjain apa, Pak? Habis itu Katulistiwa. Iya, bingung gak Bu? Lumayan, Pak. Habis itu ngerjain Katulistiwa kayak habis itu yang barengan bertiga lagi itu. Iya. Katulistiwa tuh juga Tiara ya. Iya, Bu Tiara. Nah, karena aku udah dijebak sama Bu Mea di 2014 di Tresna. Saya gak ngerasa ngejebak loh. Itu menjebak Bu. Itu aku cuma dikasih waktu sebulan buat bikin whole script. Ya kan. Terus belum pernah sama sekali pula ya kan waktu itu. Nah jadi aku akhirnya belajar composing kan. Iya. Gitu. Itu belajarnya otodidak balik lagi. Betul. Tidak pernah sekolah dong. Tidak dong. Iya. Anak jalanan. Iya, waktu itu Tresna itu adalah sebuah project yang dadakan sebetulnya Pak. Dadakan dalam artian aku dikasih waktu sebulan apa 2 bulan gitu. Iya sebulan. Aku harus come up with something. Pada waktu itu malah berpikirnya udah lo aja nyanyi gitu kan. Gue kan anxiety dong disuruh nyanyi. Gue bilang gak mau, gue mendingan bikin musikal. Nah minta tolong Ava untuk bikinin kompos. Ada berapa lagu ya waktu itu ya? Gak banyak juga Gak banyak Bu. Karena memang cuman sedikit banget sih waktunya ya. Anyway, balik lagi Tresna juga aku sangat terkesan lah. Dia dengan waktu yang pendek bisa come up with something very 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 good. Oke, Pak. Ini bukan pertanyaan terakhir. Aku mau ngundang balik Iva. Kembar dempetku. Kembar dempetnya Ava balik lagi. Nah, ini balik lagi, Pak. Yang mana Bu? Mbaknya. Oh iya benar. Aduh. Fa 1, Fa 2. Tapi itu gitu. Fa gitu. Ya udah. Ini selama kan kita dua-duanya nengok udah ya. Aku panggil Victoria aja ya. Bagus. Di baju lu bagus, Pak. Apaan tuh? Dari Tobaten
Coba Pokoknya gimana? buatan anak bangsa. Nah, Tobatan keren sih ini. kita Udah tuh tanpa sengaja ya. Gua pakai asli hijau, kita nggak dia pakai janjian hijau, ya. dia pakai hijau. Kita nggak janjian. Aneh banget. Go green Bagus kita emang. bagus. Ini jadi lokal. Lokal. Tuh kayak ada tenun-tenunnya Ini. gitu. Betul. Ada ya pokoknya tenuna apa namanya? Katanya pokoknya dia material ulos juga atau gimana? Pokoknya tenunan memakai Batak. ini bahan tradisi lah, Betul. digabungin sama yang polos-polos. Bagus deh, bagus. Asik. Terima Lo kasih. rapi banget. Abis ini mau ada apa sih? Di buru-buru banget, asli deh. Sibuk Bu, teman-teman saya sibuk semua. Ini lagi sibuk apa sih lo? Jadi yang mana? Asik. Asik. Alhamdulillah sekarang persiapan untuk rerun dari musikal Keluarga Cemara. Oh iya Saya iya. 2025. Tapi at the same time lagi ngerjain scoring untuk film. Iya nih si Iva. Gile. FFI loh, jangan bercanda. Jangan Amin, bercanda. amin, amin, Gak boleh amin, bercanda. amin, amin, Ami amin, iya, amin. FFI Semua. iya. FFB Oh, belum, baru nominasi. Oh, yang Piala kemarin Maya deh. waktu itu Maya. Piala Oh, Maya, Maya. FFB. Oh, sama. Oh, FFB Amin, tuh. gue aminin aja Mbak. Itu gue jadikan doa. Tapi Manifesting. yang kemarin dinominasi adalah Kalau di yang mana nih? yang di scoring yang Kalau di scoring ya, kalau scoring itu sempat dapat nominasi. Kalau pertama menang waktu itu Keluarga Cemara di Piala Maya. Sudah dapat nominasi Festival Film Bandung. Nah, Festival Film Bandung aku menang untuk film Imperfect. Terus film terakhir 2022 Noktah Merah Perkawinan dapat nominasi di Piala Maya juga. kita belum ada Tony Awards ya. Iya. Gemes ya. Iya. Gemes loh. Tapi the fact that 2 tahun terakhir Ami itu ada kategori album musikal terbaik. Iya, itu Masya sangat Allah, menyenangkan. Iya. Itu surreal sih. Oke. Pertanyaan gue sama kalian berdua tadi kan udah sendiri-sendiri, lebih personal pertanyaannya. Sekarang nih gue pengen nanya lebih banyak soal musikal sih. Ya. Aku pengen sebetulnya aja yang ya, gini. Seorang komposer pada waktu itu pernah bertanya sama gue rupanya dianggap bisa masak. Untuk kemudian dia nanya gue pengen bisa masak deh kayak lu gitu. Oke. Gimana caranya gitu? Ya pokoknya nih bahannya ini, masukin ini, garam ini. Soalnya Mbak Maya kan suka taruh di storiesnya dia, Iya, gitu dia lagi masak. Iya, gitu kan. iya. Terus, nah itu garamnya berapa? Hah, berapa? Nggak tahu. Gue bilang kira-kira Berapa aja. harganya? Ininya berapa? Ini berapa? Nggak tahu. Ya. Nah, sama aja. Gue bilang itu. Lu bikin musik bagaimana caranya? Kenapa lu pakai nada ini bukan nada itu? Sama aja. Gue bilang itu kayaknya dari dalam sini aja gitu kan. Instinctly, itu buat kalian. Kalau kita lagi ngomongin bikin musik untuk musikal, tuh bagaimana sih prosesnya? Apa gitu? Gimana? Kalau aku sama Alfa sih berantem dulu sih. Cekcok dulu. Itu udah pasti. Ya. Gua sempat ngalamin itu. Yang satu gak bisa Pokoknya dicari anjir. teori aku malah Ava bertiga, the Ban Bajai ini. Apa tuh Ban Bajai? Ban Bajai kan bertiga tuh. Ban Bajai kan 3. Satu depan, satu belakang. Iya. Ava yang depan, aku sama Mala di Enak belakangnya. Nah, jadi punya teori kalau mau tahu berjodoh temenan sama orang atau enggak, bikin musikal deh. Kalau abis itu masih temenan, berarti jodoh. Berarti jodoh. Iya. Alhamdulillah kami udah bikin beberapa musikal masih temenan gitu. Jadi emang jodoh gitu. Ya, kenapa musikal? Kenapa musikal? Karena aku dijebak Iva Bu lagi-lagi. Iya, Aku tuh sebenarnya awalnya tuh nggak tahu. Jadi yang pertama kayak Gita Cinta semua pada hebring, wah ada musikal. Aku tuh diajaknya kan sama Ica, gengnya Arlan waktu itu. Adek, iya. Ayo kita nonton Arlan yuk gitu kan. Iya bener. Oh benar. Iya kan? Sama Mala Karena sekali. 2010 Arlan jadi salah satu ensemble di Gita Cinta. Gengnya Gali. Gengnya Gali, ya betul. Ya kayak, oh ya apa sih itu musikal? Sedangkan yang satu ini temen saya ini kan udah nonton Broadway, Right. gitu kan. Aku yang kayak apaan sih musikal? Ya udah tapi nonton gini. Terus udah gitu akhirnya juga kenal gara-gara dijebak dia itu BMBP proses belakangnya. Karena aku
so far setelah nonton terlibat hanya di Orkespit kan, Laskar Pelangi. Iya. Jadi aku nggak tahu proses belakangnya Proses gimana, seperti apa. mereka ngapain juga nggak tahu gitu. Dan belum juga nonton apa-apa Bu di situ. Nggak punya reference. Nggak punya reference sama sekali gitu. Jadi bener-bener aku, Iva tolong ini apa ya ini maksudnya gitu aku. Tapi itu reference, kalau ngomongin reference waktu itu paling mudah memang pelan-pelan kan. Maksudnya kan kita nggak bisa langsung kasih brak gitu. Waktu itu aku ke Mala dan Ava, our common ground itu Disney. Disney animation. Oke, animation. Nah, memang itu jadi fondasi kami. Iya. Dari situ, nah maksudnya mungkin di saat BMBP waktu itu aku yang lebih banyak lah referensi untuk musicals. Jadi waktu itu pelan-pelan, nggak bisa tuh langsung cukup wow gitu kan, overwhelmed kan. Jadi waktu itu emang dari Disney dan itu dapet tuh. Emang dapat fondasinya dari situ, nyambungnya dari situ. Ya udah, berangkat pelan-pelan mulailah kasih yang agak lebih berat dikit gitu-gitu. Dan akhirnya yang aku happy adalah aku pun akhirnya mendapatkan referensi dari mereka. Nggak cuma aku yang ngasih. Iya. At the end of the day, after several years of friendship and making music together, akhirnya mereka juga ngasih gitu. Fak, lu dengerin deh, ini bagus. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bu Aiko, narasumber aku sebelumnya. Menurut kalian musikal Oke tuh yang kayak apa sih? Apakah kayak Broto yang harus ekstravaganza atau seperti apa? Wah. Makasih loh Bu Aiko, ya Allah. Pasti gue dapet pertanyaannya. Apa ya musikal yang oke, yang pesan Dulu, dari musikalnya lu itu dulu sampai. biar gue mikir. Iya. Yang pesan dari apa yang mau disampaikan oleh musikal itu sampai kepada yang mereka yang nonton. Kalau menurut aku sih itu ya. Jadi bukan tergantung dari seberapa masif atau cuman sekecil monolog, tapi yang sampai itu ya apa yang dia ingin dia sampaikan dari hatinya sampai ke hati penonton. Itu sih. Sama mungkin yang pertama harus jujur. Gitu. Setiap karya kan kita sebagai seniman semua di sini harus jujur. Yang kedua sampai ke hati. Yang pasti ekstravaganza tidak. Karena gini, mungkin aku sekarang langsung ambil referensi dari, kan baru Tony Awards nih ya Mbak ya. Iya. Waduh, yang Cynthia menang Erivo sih gila banget yang ya. baru menang Best Musical itu judulnya Maybe Happy Ending. Yes. FYI, mungkin untuk yang tidak tahu, Maybe Happy Ending itu adalah dari musikal Korea. Yes. Dan yang aku bangga, aku belum nonton the Broadway version, I've seen the Korean version. Itu I don't understand a single word, Tapi kena. tapi nangis gue. Dan That's the power of music ya. exactly, itu cast-nya tuh cuma 3. Di Broadway mereka extend cast-nya jadinya cuma 4, tapi kan main karakter tuh cuma 2. Aku tuh dari awal abis nonton itu di Korea, aku bener-bener mempromosikan ini musiknya bagus banget. Tiba-tiba dia transfer ke Broadway. Right. Teman-teman, ada beberapa temen yang udah nonton di Broadway, mereka cuma bilang gini, anjir gue abis nonton itu babak belur. Rasanya gue tuh kayak, padahal ya tentang robot loh. Right. It's like humanizing robots. Ya itu kalau nggak nyampe dari hati itu apa coba? Iya. Ya udah. Jadi itu ya, bahwa pada waktu kita berkarya tuh pesan yang paling penting itu adalah kita mengerjakannya dari hati. Betul ya. Karena aku tuh kemarin bikin Mar kan, itu melebihi ekspektasi apa yang ada di kepala gue. Kayaknya ini salah satu-satunya musikal yang gue pernah produce yang melebihi ekspektasi gue tuh Mar. Jadi biasanya kurang, jauh dari ekspektasi gue. Sama, Mar tuh melebihi karena, dan menurut aku it's because when I decided buat bikin Mar, itu ceritanya sangat dekat sama gue. It's Bandung is my birthplace. Cerita tentang percintaan yang sampai dunia akhirat lah kira-kira gitu. Itu menggambarkan bapak ibu gue yang udah nggak ada gitu. Jadi memang beda rasanya pada saat sebuah karya itu
memang ada yang pengen disampaikan dari sini gitu. Mm. Adalah beberapa karya yang gue agak sedikit memaksakan just for the sake of bikin sesuatu. Nah itu beda banget gitu rasanya. So thank you guys for that answer. And selanjutnya adalah you are allowed to ask me a question. Wah, ini dia nih. Apa ya? Apa ya, Boleh Pak? nggak? Dari lu aja. Oke. Deh. Kan Mbak Mea nih nggak cuma kreator, Mbak Mea kan aktor juga, pemain juga. If you could play any role, kita nggak ngomongin musikal di Indonesia deh, any role from musical outside, any role, what dan kalau ditanya apa ya, mungkin I don't know whether this is too extreme, dream role for you as an actor. As an actor, suara gue jelek. Jadi gue gak mungkin jadi Christine. Loh, nggak apa-apa. Maksudnya Nggak apa-apa. ini kita halu loh, Mbak. Halu ya? Kita halu aja, kita halu Just, aja. Seandainya gitu ya. Gue Seandainya punya sampai. gue punya suara seperti Sarah Brightman gitu ya, kira-kira gitu ya, bisa jadi Christine gitu kan. Gue telanjang kemana-mana. Kalau suara gue kayak Sarah Brightman, gue gak pakai baju, gue nyanyi aja terus. Wow, that's a good question. Wait, masalahnya begini ya, aku tuh jadi ujung tombak, jadi pemeran tuh baru 2 kali, iya. Sekali di Tresna, Timun. 3 kali ya. Sekali di Timun Mas, sekali di Tresna, sekali lagi di Badai Kasih. Kalau dream role, tapi ini belum jadi musikal sih. Udah ya? Apa tuh? Ursula. Udah dong, wajir, gokil sih. Langsung kebayang. Ngerti loh? Iya. Suaranya itu tidak perlu merdu, tapi harus karakter. Iya. Jadi, gue gak mau jadi protagonis, karena susah. Protagonis itu harus baik-baik aja, nggak boleh berlebihan emosinya, tapi harus lovable. Itu udah susah banget, gue udah nggak mungkin. Buat gue Ursula tuh pas nonton Ariel, gue belum nonton musikalnya ya. Ternyata iya udah ada ya. Ini menarik banget, bahkan bisa laki yang main. Oh iya. Iya Bisa, benar. karena suaranya sangat karakter. Kayak ini ya, kayak karakter kalau di Chicago tuh ada Matron Mama Morton. Yes, ya itu. Mungkin kalau harus milih, I'll pick Ursula. It's very memorable. Mungkin scene-nya juga tidak banyak, tapi sekalinya muncul jepret gitu. Iya, dor. Iya. Sebagai antagonis tuh dia nggak banyak scene-nya, tapi lagunya dia Poor Unfortunate Soul. Nah, Poor fun Unfortunate. fact Mbak. Apa? Kan kita bikin BMBP, inget gak? Apa tuh? Kami waktu bikin BMBP lagu untuk Ibu Tiri, itu referensinya itu. Iya, Ursula. Poor Unfortunate Soul itu. Itu menurut gue lagu susahnya minta ampun untuk dinyanyiin, karena benar-benar Notasinya gila. Dan itu harus dengan hati. Kalau enggak flat banget dia. Iya bener lagi. Iya kan? Iya. Bayangin kalau misalnya itu kan kartun ya, dia bisa dengan ya karena animasi gitu ya. Tapi kalau di panggung you won't get that effect. Iya. Efeknya nggak akan segila itu. Even pakai kostum pun, lo mau gimana caranya dia kelihatan seperti di dalam sempet air? nonton gak tapi the stage version of Iya, yang Little ada Mermaid? airnya kan si Arielnya dia angkat-angkat ke atas Betul. gitu kan. Nah aku belum lihat tuh si Ursulanya sendiri, aku belum lihat. Iya. Tapi dalam pikiran gue kalau misalnya lu meniadakan semua efek dan lo harus nyanyi partnya dia, wah Iya berat. tanpa efek dan lain-lain, wah itu benar-benar harus dari dalam sini. Buat gue itu ya that's One of my the dream. most- Yes. Thank you. Yeah. One of the most iconic Ini apa nih? Disney villain songs. Yes. Yeah. For me it's like di era digital sekarang gimana sih? Tuh. Kalau gue ini gue aja yang jawab, kagak laku AI, Iya. sumpah. Gue pakai
ChatGPT, ya kan? Dalam pikiran gue, ini akan mempermudah kerjaan gue lah, gitu kan? Ya. Gue bisa bikin cerita, gue bisa bikin lagu, gue bisa bikin poster, apa segala macam. No, perintah yang lo kasih di ChatGPT itu harus sedetail itu untuk supaya mereka mengeluarkan hasil yang seperti yang lo mau. Ya. Nah, untuk memberikan perintah sedetail itu, kalau lu kagak ada imajinasinya sama juga bohong. Betul. Jadi jangan khawatir lah, pekerjaan kalian tidak akan tergantikan oleh AI gitu, maksud gue. Amin. Nggak punya hati. Betul. Itu. Itu paling fundamental. Oke, aku kemarin FMI, ini kebanyakan ngomong Inggris sih sama si Iva, jadi FMI apaan? Aku nggak ngerti dari tadi. Gue lagi. FMI, nah FMI setahun lalu apa 2 tahun lalu aku lupa, itu ada musikal untuk difabel. Ya. Mereka apa ya? Aku Sign lupa language? deh. Apa gimana? Kayaknya ya. Aku nggak sempat nonton. Nah, Unfortunately that ini particular pertanyaan showcase. berikutnya adalah pernah kepikiran nggak untuk bikin musikal untuk orang-orang difabel? Pengen sih ya. Pengen. Dan gini, kebetulan jujur gini, aku tuh baru banget tahu mengenai beberapa production yang emang lebih inklusif, lebih disability friendly. Aku baru dikasih tahu bahwa ada production of Spring Awakening yang menggunakan sign language, dan itu bagus banget, Mbak. Gila. Yang pasti gini, pengen atau enggak pengen, tapi tantangannya of course beda ya. betul. Of course harus belajar dulu. Nah, oke. Ngomongin tantangan. Kalian udah berapa kali musikal nih kerja bareng? Ada berapa judul maksud gue? 3, 4 Yang lah. kalian bikin ya, yang bikin. Yang bikin 2, yang 3. bikin bareng tuh 3, 4 lupa. Cuman FYI di musikal Keluarga Cemara tahun ini, Ava itu second conductor. Jadi apa tuh artinya second conductor tuh jadi apa? kan gini, kan music director kami kan Ivan Tangkulung. Oke. Apa namanya, karena 30 show, we have to take care of each other kan. Right. Not only do the cast have understudies, but the orchestra also has understudies. Dan gitu. the conductor has an understudy, tapi bukan cuma dalam tanda kutip jadi understudy-nya Ivan, tapi akan ada beberapa show yang memang sudah dijadwalkan Ava will be the conductor. Jadi definitely ada beberapa show di mana Ava itu conductor. Oke. Jadi balik lagi ya ke pertanyaannya adalah musikal apa yang pernah kalian kerjain bareng yang paling memorable buat kalian berdua? Bisa beda loh. Betul. Ya. Kalau aku sih BMBP ya, karena itu pertama kali kita nekat bareng, terjun bareng, nggak tahu apa-apa, gitu. Sama. BMBP itu sangat berkesan buat kalian. Betul. Ya. Dan kalau memang diberi kesempatan, we do want to revive it. Ya. We do want to revive it. We do want to show it again gitu. Pasti akan beda. Maksudnya we have now dengan pengalaman yang sudah ada. It's now been 13 years. 13 years, yeah. 13 years of experience, 13 years of hati, whether it's heartbreak or senang. Ya, 13 tahun pendewasaan diri. betul. Jadi I would love to revisit it. Dan apa? Tapi kadang-kadang sebetulnya pengen juga si innocent-nya tuh ada gitu. Iya. Maksudnya kepolosan kami pada saat itu ada yang perlu dipertahankan juga. Iya, karena Tapi aku nggak mau yang ngambek-ngambekannya, Bu. oh itu udah enggak kok, tenang aja. Udah enggak kok. Enggak separah dulu. Enggak. Dulu parah. Dulu parah banget. Sekarang alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah parah aja. Parah nih disenderkan dengan dua wanita ini. Enggak, tapi bener, Pak. Kita I know. Seperti yang berkali-kali gue bilang bahwa yang salah satu yang ngangenin dari musikal itu kan prosesnya. Betul. Ya, betul. Bahwa lu sebagai individual harus menyesuaikan diri. Tidak hanya dengan 1-2 orang, ada 40 kadang-kadang.
ya kan, bahwa lo harus punya Ratusan kadang-kadang. kadang-kadang ratusan, bahwa lo harus punya toleransi yang sangat tinggi. Itu musikal tuh ngajarin kita itu banget. Iya. Karena berbulan-bulan. Sekarang Ava deh tadi orkestra manggung dengan orkestra yang ada 40 orang. Tapi lo latihan mungkin hanya beberapa kali, Pak. Iya. Betul nggak? Paling banyak mungkin 10 kali, 20 kali gitu Nggak ya nyampe, latihan. Bu, malahan. Exactly. Latihan musikal kan nggak gitu. Betul. Latihan musikal kan berbulan-bulan, paling sedikit sebulan 2 bulan. Nah, ini yang tadi gue bilang gitu. Pada waktu seorang Iva harus berkolaborasi sama koreo. Tadinya kan dia cuma nyiptain lagu, jebret terserah. Gue bikin partitur, nih lo mainin pemusik, kira-kira kan gitu. Tapi untuk kemudian di musikal lo harus ngelihat aktor gue bisa nggak ya nyanyiin lagu gue sambil dance. Lagu gue cukup nendang nggak ya di bagian sini karena adegannya lagi naik nih. Itu kan penyesuaian yang sangat membutuhkan toleransi yang besar. Betul. Ya. Karena gue tahu ya masing-masing kok kayak kreator tuh kan punya egonya sendiri-sendiri, Ego, betul ya. egonya Nah itu. yang berantemnya kan di situ. Betul. Ya, betul. Betul. Waktu Iva tetap mempertahankan gak mau lagu gue ya begini terserah. Potong. Gak mau. Terus koreo bilang gak bisa nyanyi tuh pemain kalau kayak gini dengan gerakan ini gitu, ngerti kan lo maksud Ya, gue. ya. Nah tadi kan kita ngebahas ya bahwa bahwa Iva dulu punya karakter yang sangat kuat, bahwa dia bukan egois tapi dia punya Pendirian kali. punya prinsip. Stance. Iya. You have your own principle gitu Yeah. on how you conduct your karya. Betul. Gitu. Nah, pada saat dia harus bekerja sama banyak orang, nah itu diperlukan kedewasaan yang lebih. Dan menurut gue sekarang dia sudah lebih dewasa. Jauh, Bu. Alhamdulillah ya. Setelah kita ancem. Ya, betul. Awas Nah, aja itu. lu gak berubah, kita gak temenan. Itu menurut gue salah satu kunci dari Ini musikalnya. di mana gue iya. berada sekarang adalah gue bersyukur gue dipertemukan dengan orang-orang yang jujur Ya, dan apa adanya. ya, say what Betul. it is as Kayak it is gitu Mbak ya. Mea, Ava, Mala itu Nggak bisa takut nyakitin nampar lu. gue. Nggak takut nyakitin lu. Bener. Jadi tamparan itu yang sangat dibutuhkan Yeah. sebagai seorang seniman ya Iya, gitu. karena kita beberapa kali kan bekerja sama. Paling sedikit kita 2 kali lah bekerja sama ya. Ya. Dan kelakuan kita ya masing-masing ya kita udah tahu Betul. gitu kan. Dan itu penting menurut gue bahwa you say being honest with each other is really important di proses musikal. Karena kalau cuman diumpet-umpetin, rasanya ditaruh-taruh di dalam sini, terus lo cuman ngomongin di belakang doang nggak ada gunanya. Iya. Iya kan, Makan but that's Capek. iya kan, tapi itu yang kebanyakan terjadi, Pak. Bener. Si ini nggak suka sama ini, tapi cuman diem Ntar aja. jadinya karyanya Terus ngasal. jadi ngasal. Betul. Iya. Oke, nih gue ada pertanyaan lagi satu lagi nih. I think this is the last one because Iva has to go. Sekarang udah lewat banget, dia mau ada press con masalahnya. Ampun. Oke, last question, I don't know, 2 last question. Oke, the first one is this. Kalian itu pada waktu apa ya? Aku lupa nih musikalnya apa. Tapi Iva menolak mentah-mentah untuk ngondak. Akhirnya si Ava yang maju, dia lagi yang maju, yang ngondak tuh gini, yang Iya. gini-gini di depan orkes itu loh. Biarkanlah Iva yang jawab. Kenapa, Pak? Bawang merah bawang putih. Satu, gue kan memang nggak pernah punya training sebagai konduktor atau None of us. arranger. None of us, tapi Pak. Nah, tapi butuh juga a certain level of cool Oke. Gak and boleh panik. togetherness. Betul. Oke. Mamanya kan paling tahu gue orangnya gampang panik banget. Jadi untuk menjaga karya dan untuk menjaga everyone's sanity, saya mengundurkan diri dan sepertinya itu salah satu keputusan terbaik
Mungkin itu titik pertama pendewasaan saya. Soalnya kan gini ya, kalau misalnya Ya, kita itu BMBP by the way. Iya, Ya, itu BMBP, lagi-lagi BMBP. soalnya kan gini, let's say kita ngomong yang di awang-awang lah Mozart gitu. That's his music. Itu partitur yang dia tulis tangan pada saat itu. Ya dia yang ngondak lah musik-musik gua gitu kan. Masa orang lain yang ngondak gitu. That doesn't, gak apa-apa loh. Nggak apa-apa. Ya itu adalah kunci dari kolaborasi juga. Kan we have to trust our collaborators. Di saat itu aku percaya Ava bisa deliver ini. Dia juga punya pengalaman lebih untuk conduct dan lain-lain gitu. Tapi gak ada keinginan Pak, pada suatu saat I will conduct my own music gitu. Iya, aku nawarin Bu pas Katulistiwa, lah dia nggak mau. Kenapa lu Pak kok jadi nggak mau? I think another thing is know your place ya. And I think I know my place. It's not that. Udah nggak di situ. Jadi setelah sekian tahun, lagi-lagi setelah 13 tahun dari BMBP sampai sekarang kayak, no I think I know my place. Udah deh. Itu. Gak ada keinginan untuk belajar. Is it something that you can learn? I think so. Oh. Untuk belajar iya. Keinginan untuk belajar selalu Mbak. Karena gue akan jadi orang yang pertama kali naik panggung kayaknya kalau sampai lu yang ngondak Pak. Salah satu musikal, konduktornya siapa? Iva Fair. Oke, gue naik panggung. Itu pencapaian yang luar biasa loh kalau sampai lo kayak gitu. Karena buat gue kayak yang namanya komposer ya pengen jadi konduktor gitu ya kan. Pada saat lo mempercayakan pekerjaan itu ke orang lain, lo itu lumayan lu sangat berbesar hati menurut gue. Gitu. Sementara lo nya sendiri Pak nggak kenapa-napa gitu. Aku mah ya udah biasa dijebak ya silakan mau gimana. Tapi kan gak pernah belajar jadi konduktor itu bagaimana. Bener. Aku waktu itu belajarnya gara-gara Om Erwin yang ngejebak lagi. Berdasarkan jebakan juga Bu. Iya. Everything happens for a reason. Betul. Iya. Betul. Gitu. Jadi Ava juga gak pernah belajar jadi konduktor bagaimana caranya. Tapi ya udah ya yang seadanya aja gitu. Pokoknya lu jangan salah. Ini mainnya Laskar Pelangi di Singapura. Anjay. Apa tuh ya maksudnya keywordnya dia tuh pasrah, tapi pasrahnya untungnya tuh kayak udah ada berdasarkan sesuatu gitu. Nggak pasrah yang kayak bener-bener nol aja. Kayak pasrah, iya sih kayaknya sih gue bisa. Ya udah nah gitu. Nekat Bu. Nekat ya. Nekat bisa. Tapi semuanya kan bermodal nekat. Kalau you don't try, then you don't get anything. BMBP itu modal negatnya 1000% bukan 100% lagi. Truly guys, I'm really proud of you. Dan knowing your first musical BMBP sampai hari ini berapa belas tahun kemudian you are where you are right now. I'm so happy and I'm so proud. Udah kayak anak-anak gue soalnya ini mereka berdua nih. Ya our musical godmother. Ntar Iva kan ada tuh. Mbak, aku udah gak tahu lagi mau ngapain. Telepon gue tuh, ya kan? Ya kan malam-malam terus gue cuman gini. Kartu lagi. Nggak apa-apa. Ini gimana ya? Gue harus ngomong apa ya? But that's musical dong. Ngangenin banget. Karena prosesnya sangat mendewasakan lo. Again, I'm very proud. Lo ada di sekarang di sini udah jadi komposer, satu udah jadi pemenang award bahkan. Mudah-mudahan nanti kita punya Tony Award. Kayaknya dia lagi tuh yang menang. Itulah. Ntar lama-lama aku gak ditemenin. Masalahnya gak usah gitu deh. Ditraktir aja enggak. Itulah Bu. Ya ampun. Kata siapa? Gak ditraktir gue. Nggak ada. Abis ini. Oke. Satu pertanyaan terakhir untuk kalian berdua. Aku akan menanyakan, tolong berikan pertanyaan untuk narasumber aku berikutnya. Udah siap belum pertanyaannya? Belum. Kan tadi buat Mbak Mea gue. Aduh. Ya, buat narasumber selanjutnya lu. Narasumber berikutnya siapa? Oh iya. Ya udah deh. Iya lucu nih. Ngomong sih orangnya salah banget, salah banget dia tadi buka kartu kayak jangan susah-susah ya. Gue lo narasumber berikutnya. Kasih Pak. Jadi gini, kan semakin banyak musikal baru, production baru yang orang juga sembari belajar kayak kita zaman dahulu. Beruntungnya kita adalah memulai dari depan. Sekarang aku mau nanya, gimana kalau kamu ditantang untuk terlibat di produksi musikal yang baru? Apakah willing untuk mengosongkan gelas dan belajar dari orang-orang yang baru ini membantu, atau kamu akan
kayaknya gue tahu nih sekarang gini aja bla 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 gitu. Sebagai Terus habis pemain itu senior nih. Sebagai pemain senior gitu. Yeah. That's a very good question actually. Karena kan ya kita makin tua, yang makin muda kan makin banyak ya. Iya, tapi teknologi kan semakin berkembang. Berkembang. Semua semakin berkembang. Yes, Apakah willing untuk belajar menerapkan juga, itu. untuk tetap belajar. Olive coba tolong dicatat, pertanyaannya panjang banget. Gue gak akan ingat. Tapi kalau boleh nambahin juga ya Mbak, dan maksudnya aku Ada 2 pertanyaan berarti. Wah. bukan ini bukan pertanyaan. Sebetulnya aku cuma pengen say something karena aku suka banget pertanyaan dari Davi di episode pertama. Oke. Kan gimana caranya memajukan kurang lebih gitu kan. Kayaknya buat aku ini berhubungan dengan pertanyaannya Ava soalnya karena I think us sebagai pemain yang akhirnya sekarang bisa dibilang pemain lama atau pemain yang udah lebih dulu. Iya. We have to pay it forward to the new generation. Yeah. True. Meaning kita tuh perlu banget untuk ngasih opportunity. Ini kayaknya bagus nih jadi komposer baru nih. Yes. Yuk tarik gitu. Memberikan kesempatan. Iya. Itu penting banget sih Mbak. Dan menurut aku salah satu cara memajukan industri adalah kita harus peka ngelihat yang talenta-talenta. Whether it's performer, composer, arranger, Iya, apapun kreator, itu, apa kreator semua. apapun gitu. Tarik yuk, ajakin gitu. Salah Itu satu caranya pay it iya. forward. Salah satu alasan kenapa gue bikin podcast ini walaupun yang nonton cuma 5. 8 Banyak, Bu Mbak. kemarin aku like up ke 8. Itu adalah untuk menyatukan kita sebagai komunitas. Ya. Karena komunitas musikalnya kan masih kecil dan industrinya belum jalan. Ya. I want people to know the players, mau itu kreator, mau itu produser, mau itu pemain, lebih banyak. Kayak gini-gini gitu. Kita nggak tahu. Mungkin banyak yang nggak tahu bahwa Iva Fahir mau loh kolaborasi sebetul-betulnya aja. Takut juga kan, Pak? Iya. To approach aja, untuk nge-approach aja ada ketakutan, Iya. segen lah, bukan takut lah, Iya. segen gitu. Iya. Karena dianggap ini senior lalala gitu. Nah, ini adalah kesempatan buat yang lain-lain. Gak apa-apa banget loh. Approach aja. Iya. Kita approachable kok gitu, Iya. bukannya tidak gitu. Dan karena memang industrinya belum terbentuk, justru kita we have to help each other. Yes. Ya. Apapun itu bentuk pertolongannya, yang pasti bukan duit sih. Kayak itu mah udah ya. itu Betul. adalah masalah semua produksi ya. Betul. Jadi kalau bisa dibantuin, ya ini pakai kunci A aja udah bagus gitu lah kira-kira. Gue gak tahu tuh kalau musik bantuinnya gimana. Ya tapi kurang lebih kayak gitu. Itu adalah salah satu bentuk bentuk dari gue yang dimana gue adalah di bawah Art Suara untuk supaya kita lebih solid aja. Ya. Tidak ada persaingan yang tidak sehat lah. Basically itu saling membantu. Kalau ada produksi, kita bisa saling membantu sesama komunitas gitu. Ava, Iva, Terima kasih Bu Mea. Thank terima you, kasih Mbak. banyak untuk waktunya sudah datang ke Angkor. Mudah-mudahan senang ya. Kita sering sih ngobrol, tapi kan tidak pernah secara Ya. kayak begini Nggak ya. gini, iya. Ngobrolannya Hey. Itu unfiltered kalau yang itu. unfiltered. Ini udah unfiltered, itu lebih unfiltered lagi. Oke, thank you so much. Terima kasih Thank you, Bu. Mbak. See you soon ya guys. Ya. Bye. I love you. Love you. Love you. Love you Mbak.